Rahasia lukisan. Bagian 1 langit terang, cerah, tiada berawan. Matahari bersinar megah. Serombongan burung-burung pipit berarak dari arah tenggara, lalu lenyap di langit sebelah barat. Seorang pemuda gagah berjalan lenggang kangkung seenaknya di satu lamping gunung. Keterikan sinar matahari tiada diperdulikannya. Bahkan, sambil berjalan itu dia bersiul-siul, entah membawakan lagu apa. Suara siulannya menggema sepanjang jalan seantero lamping gunung. Bila seorang tokoh silat dunia persilatan mendengar suara siulan yang keras tiada menentu itu, segera dia akan maklum bahwa orang yang mengeluarkan siulan itu bukan lain daripada Wiro Sableng, pemuda gagah yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Di satu tempat, Wiro hentikan langkahnya. Dia memandang ke bawah. Luar biasa sekali keindahan alam yang dilihatnya. Pohon-pohon menghijau di kejauhan. Di utara, 2 buah gunung menjulang tinggi laksana raksasa penjaga negeri. Di barat, sebuah sungai laksana seekor ular besar meliuk-liuk, memantulkan cahaya putih perak karena ditimpa sinar matahari. Wiro menyeka peluh yang mencucur di keningnya dengan ujung sapu tangan putih penutup kepalanya. Setelah puas menikmati pemandangan yang indah itu, dia melanjutkan perjalanan kembali, dan kali ini dengan mempergunakan ilmu lari 1000 kaki sehingga dalam sekejap saja puluhan tombak sudah dilewatinya. Dia berharap akan sampai sesenya-senjanya hari, ke tempat tujuan, yaitu Goa Belerang. Kiai Bangkalan telah menyuruhnya datang. Orang tua sakti itu telah menjanjikan akan menurunkan semacam ilmu pengobatan kepadanya. Memasuki satu tikungan jalan di dekat kaki gunung, Wiro memperlambat larinya. Jalan di tikungan itu sempit sekali. Perjumpaan aneh. Di sebelah kanan terdapat jurang batu yang curam, terjal, serta luas dan dalam. Seseorang yang jatuh ke sana jangan harap akan hidup sampai di dasar jurang. Kalaupun dia hidup, keluar dari dasar jurang pasti akan sia-sia. Dari memperlambat larinya, tiba-tiba Wiro Sableng berhenti. Tepat di tikungan jalan itu dilihatnya duduk mencangkung seorang laki-laki tua berambut putih. Badannya kurus sekali. Demikian kurusnya hingga keadaannya tak ubah seperti tengkorak atau jerangkong hidup. Yang membuat Wiro Sableng heran ialah apa yang tengah dikerjakan si orang tua tak dikenal itu. Sambil duduk mencangkung, orang tua ini menghadapi sebuah figura kain putih yang lebarnya 1 meter, sedang panjangnya hampir 1,5 meter. Figura kain putih itu disandarkan pada sebuah batu. Di atas terletak sehelai daun pisang. Di sebuah daun pisang ini terdapat cairan kental berkelompok-kelompok, beraneka ragam warnanya. Si orang tua membetulkan letak figura kain putih di hadapannya. Kemudian dengan ujung jari telunjuk tangan kanan diaduk-aduknya kelompok-kelompok cairan berwarna di atas daun pisang. Dengan jari yang berselomotan cairan berwarna itu, si orang tua mulai menggurat-gurat di atas kain putih. Demikian asyiknya sehingga dia tidak mengetahui agaknya bahwa dia tidak sendirian berada di situ. Wiro terus memperhatikan dengan tak bersuara. Guratan-guratan yang dibuat si orang tua kelihatannya dilakukan seenaknya dan asal-asalan saja. Tapi betapa terkejutnya pendekar 212. Lewat setengah jam kemudian, di atas kain putih itu, meski belum begitu jelas, terlihat gambaran seorang perempuan tengah berbaring di atas tempat tidur dalam sebuah kamar yang bagus. Ternyata si orang tua adalah seorang pelukis yang lihai, tetapi juga aneh. Lihai dan aneh karena dia melukis dengan ujung jari telunjuk, dengan cairan-cairan berwarna yang diletakkan di atas daun pisang, dan di tempat sepi begitu rupa, di bawah teriknya sinar matahari. Agar bisa memperhatikan lebih jelas, tapi juga untuk tidak mengganggu si orang tua, maka Wiro Sableng melompat ke satu batu tinggi dan duduk di situ. Si orang tua berdiri dan mundur beberapa langkah untuk meneliti lukisannya. Ah, bagus sekali, bagus sekali. Bocah itu tentu akan senang melihatnya. Suara orang tua ini kecil, halus seperti perempuan. Wiro Sableng leletkan lidahnya. Ternyata si orang tua telah melukis seorang perempuan telanjang yang berbaring di atas sebuah tempat tidur dalam kamar yang bagus. Perempuan itu cantik sekali, rambutnya panjang menjela ke lantai kamar yang ditutupi permadani. Tubuhnya yang tiada tertutup pakaian demikian bagus dan mulusnya. Mau tak mau berdebar juga hati pendekar 212 melihat lukisan itu. Aneh orang yang demikian tua mempunyai daya cipta yang merangsang begitu rupa. Dan siapa pula bocah yang dimaksudnya dalam ucapannya tadi, yang katanya akan senang melihat lukisan itu? Seorang bocah hendak melihat lukisan perempuan telanjang? Betul-betul kebling ya, pikir Wiro. Dalam pada itu, siapakah manusia ini? Raden Mas Cokro.
Sementara itu, si orang tua kelihatan menambah beberapa guratan pada lukisannya. Wiro Sableng memperhatikan terus. Si orang tua tengah menuliskan serangkaian kalimat pada sudut kanan sebelah bawah lukisannya. Karena jauh, Wiro tak dapat membacanya. Penuh rasa ingin tahu akan apa yang ditulis si orang tua, Wiro Sableng hendak melompat turun. Tapi niatnya dibatalkan karena di kejauhan didengarnya suara gemeletak roda kereta, meningkahi derap kaki-kaki kuda. Sesaat kemudian kelihatanlah sebuah kereta putih yang ditarik oleh 2 ekor kuda meluncur ke arah tikungan. Di bagian depan dan sisi kereta ada 4 penunggang kuda yang berpakaian keprajuritan. Mendekati tikungan, rombongan itu bergerak perlahan. Si orang tua masih juga asyik dengan lukisannya. Apakah dia tidak mendengar suara kedatangan kereta dan derap kaki-kaki kuda itu? Bahkan ketika rombongan tersebut berhenti di tikungan, si orang tua masih saja tidak berpaling. Apakah dia tuli? Penunggang kuda di sebelah muka kereta turun dari kudanya. Dia memandang sejenak pada lukisan yang tersandar di batu, lalu dengan sikap hormat menegur si orang tua. "Bapak, kuharap kau sudi ke pinggir sedikit agar kereta bisa lewat." Orang tua itu mencelupkan jari telunjuk tangan kanannya ke cairan berwarna putih di daun pisang, lalu melanjutkan menulis rentetan kalimat di sudut bawah sebelah kanan lukisan. Prajurit itu menduga si orang tua tuli, maka dia melangkah ke samping dan menegur lagi lebih keras, disertai isyarat-isyarat tangan. Tapi tetap saja si orang tua tidak mau peduli, bahkan palingkan kepala sedikit pun tidak. Dari dalam kereta terdengar suara seseorang. "Pengawal, ada apakah kereta berhenti?" "Kita mendapat sedikit rintangan, Raden Mas Cokro," jawab prajurit yang turun dari kuda. Dari jendela kereta kemudian keluar kepala seorang laki-laki berparas gagah, berkumis rapi, dan mengenakan belangkon yang bagus. Begitu sepasang mata laki-laki ini membentur lukisan di tepi jalan di tikungan itu, maka tertariklah hatinya. Dengan segera dia turun dari kereta. Digeleng-gelengkan kepalanya. "Lukisanmu luar biasa bagusnya, orang tua," kata laki-laki ini. Untuk pertama kalinya, orang tua bertubuh jerangkong itu palingkan kepala. Dia tersenyum sedikit pada laki-laki berpakaian dan berbelangkon bagus, lalu meneruskan lagi pekerjaannya. "Orang tua, aku tertarik sekali dengan lukisanmu ini. Apakah kau sudi menjualnya?" Meski pekerjaannya belum selesai, tapi melihat sikap orang demikian jumawa, maka si orang tua hentikan pekerjaannya, menyeka ujung jarinya, lalu berdiri dan tersenyum lagi. "Terima kasih atas rasa kagummu, Raden Mas. Tapi sayang, lukisan ini bukan untuk dijual." Raden Mas Cokro menatap paras orang tua itu. "Aku sanggup membayar mahal. Kau tetapkan saja harganya." Orang tua itu gosok-gosokkan kedua telapak tangannya. "Mohon dimaafkan, Raden Mas. Lukisan ini tidak dijual. Kalau kau sudi, aku bersedia buatkan yang lain. Tapi aku sangat tertarik pada yang satu ini," kata Raden Mas Cokro. "Menyesal sekali, akan kubeli 50 ringgit. Maaf, Raden Mas, 100 ringgit. Ah, sungguh penghargaanmu besar sekali. Namun tak dapat kukabulkan, Raden Mas. Kalau begitu biar kubeli 200 ringgit. Raden Mas Cokro mengeluarkan sebuah kantong kain dari sakunya, sementara keempat pengawalnya saling pandang dan kerenyitkan alis keheranan. Meski lukisan itu bagus luar biasa, tapi 200 ringgit betul-betul harga yang gila. Dan bila mereka ingat gaji mereka yang tak sampai setengah ringgit 1 minggu, menciut hati keempat prajurit itu. Gilanya pula ditawar semahal itu, si orang tua kurus kering tidak mau menjual lukisannya. "Ini terimalah," kata Raden Mas Cokro seraya mengacungkan kantong yang dipegangnya. 200 uang ringgit di dalam kantong itu bergemerincingan suaranya. Tapi lagi-lagi si orang tua gelengkan kepala. "Walau dibeli seberapa mahal pun, lukisan ini tak dapat kujual, Raden Mas." "Mohon maafmu." Raden Mas Cokro kelihatan kurang senang dengan sikap si orang tua. Maka berkatalah dia, "Apa dengan harga semahal itu kau tetap tak mau menjualnya pada Adipati Pamekasan?" "Ah," si orang tua menjura dalam-dalam. "Tak tahunya aku tengah berhadapan dengan Adipati Pamekasan," katanya. Dihelanya nafas panjang, lalu sambungnya, "Benar-benar ini satu kehormatan besar bagiku, Adipati Cokro. Namun benar-benar pula aku mohon dimaafkan, lukisan ini kubuat bukan untuk mau dijual. Aku akan buatkan lukisan lain yang lebih bagus untukmu. Dan kau tak perlu membayar mahal. Kau pasti tak akan kecewa, Raden Mas." Tapi Raden Mas Cokro memang sudah kecewa. Dibalikannya tubuhnya, lalu melangkah masuk kembali ke dalam kereta. "Lain kali kalau ada kesempatan aku akan temui kau, orang tua."
Di mana tempat tinggalmu? Tanya Raden Mas Cokro lewat jendela kereta. Si orang tua menghela nafas lagi. Sambil tersenyum dia menjawab, aku seorang pengembara luntang-lantung, Raden Mas. Aku tak punya tempat kediaman yang tetap. Bila lukisan yang kubuat untukmu nanti sudah selesai, aku akan antarkan sendiri ke Pamekasan. Raden Mas Cokro betul-betul kecewa dan juga penasaran. Ditutupkannya tirai jendela kereta, lalu diperintahkannya anak buahnya melanjutkan perjalanan. Si orang tua kembali duduk mencangkung, melanjutkan pekerjaannya. Di atas batu tinggi, Wiro Sableng tak habis pikir dan garuk-garuk kepalanya. 200 ringgit, bukan sedikit. Harga tawaran yang semahal itu ditolak oleh si orang tua. Betul-betul manusia ini aneh sekali. Iblis gemuk. Mendadak Wiro Sableng mendengar suara kaki yang berlari cepat. Belum lagi sempat dia berpaling, sesosok tubuh tahu-tahu telah berdiri di samping si orang tua. Hebat sekali gerakan orang ini. Begitu terdengar suaranya, begitu dia muncul di depan mata. Karena manusia ini tentunya memiliki kepandaian tinggi, maka Wiro Sableng memperhatikan dengan seksama. Orang ini berbadan sangat gemuk tapi pendek. Demikian gemuknya hingga dagu dan dadanya menjadi satu. Manusia tak berleher ini berambut gondrong yang dikuncir ke atas. Pakaiannya bagus dan di bagian dada terdapat sebuah saku besar 4 persegi. Yang tidak sedap dipandang ialah wajahnya. Mukanya yang berminyak itu bermata lebar merah, hidung besar, bibir tebal, dan tak bisa mengatup hingga gigi-giginya yang besar, serta kuning kelihatan menjorok keluar. Hahaha, ini betul-betul satu lukisan yang bagus luar biasa, berkata si gemuk yang baru datang ini. Bola matanya yang merah berkilat-kilat meneliti lukisan yang tersandar di batu. Si orang tua yang tengah meneruskan pekerjaannya tidak berpaling. Terus saja dia menuliskan rentetan kata-kata pada bagian bawah kanan lukisan itu. Orang tua, lukisan ini harus kau berikan padaku, kata si gemuk dengan suara keras lantang hingga mengumandang di seantero lamping gunung dan memantul ke dalam jurang batu. Hebat sekali tenaga dalam manusia ini. Namun kehebatan ini seperti tiada terasa dan tiada diperdulikan oleh si orang tua. Si gemuk pendek melangkah mendekati orang tua itu. Dia gusar karena kemunculannya di situ dianggap sepi. Bahkan apa yang dikatakannya tadi tiada diambil perhatian oleh si orang tua. Orang tua, apa kau tidak dengar ucapanku tadi? Bentak si gemuk. Barulah orang tua itu berpaling. Sepasang alis matanya yang putih dan agak jarang naik ke atas. Ketika kedua alis itu turun, maka sekelumit senyum tersungging di bibirnya. Ah, kalau mataku tak salah lihat, bukankah saat ini aku tengah berhadapan dengan salah seorang dua iblis dari selatan? Si gemuk terkesiap karena tiada menyangka kalau orang tua kurus kering itu mengetahui dirinya. Menurut taksirannya, pastilah si orang tua itu bukan manusia sembarangan. Bagus sekali kau kenali aku, kata si gemuk. Ini membuat aku tak banyak cerewet untuk meminta lukisan itu padamu. Si orang tua tertawa panjang. Siapakah manusia gemuk itu? Dalam dunia persilatan di daerah selatan pada masa itu dikenal dua orang sakti bersaudara yang berkepandaian tinggi. Yang seorang berbadan kurus kerempeng bermuka jelek menyeramkan. Dia berjuluk iblis kurus. Yang kedua berbadan gemuk pendek juga bermuka buruk seram dan bergelar iblis gemuk. Dan iblis gemuk inilah yang tengah berhadapan dengan si orang tua itu. Iblis gemuk dan iblis kurus kedua-duanya lebih dikenal dengan sebutan dua iblis dari selatan. Di mana ada iblis kurus, biasanya di situ juga hadir iblis gemuk. Entah mengapa sekali ini cuma seorang yang muncul. Dan dalam dunia persilatan, keduanya adalah tokoh-tokoh golongan hitam yang berhati jahat sehingga pantas sekali julukan iblis itu bagi keduanya. Di samping berhati jahat, iblis gemuk mempunyai kesukaan mengumpulkan barang-barang antik seperti senjata-senjata kuno, patung-patung, dan lukisan. Pada waktu dia melihat lukisan yang dibuat si orang tua, maka hatinya pun tertariklah dan dia mesti mendapatkan lukisan itu. Tentu saja bukan dengan jalan membeli, tapi menurut caranya sendiri, yaitu kekerasan. Setelah meneliti paras iblis gemuk sebentar, maka menjawablah si orang tua, lukisan ini tak bisa kuberikan padamu, atau pada siapapun. Setelah tahu siapa aku, apakah kau berani menolak, ujar iblis gemuk. Ah, sudahlah, pekerjaanku masih belum selesai. Kuharap kau jangan ganggu aku, iblis gemuk. Si orang tua memutar kepalanya kembali dan hendak meneruskan pekerjaannya. Tapi iblis gemuk segera membentak keras. Suka atau tidak suka, lukisan itu mesti kau serahkan padaku. Kalau tidak, kau akan menyesal, orang tua. Si orang tua menarik nafas dalam.
Lalu tanpa mengacuhkan iblis gemuk lagi, dia hendak meneruskan kembali pekerjaannya. Marahlah iblis gemuk. Dengan tumit kaki kirinya, hendak didorongnya orang tua itu ke samping. Tapi belum lagi tumit itu sampai, si orang tua sudah berkelit dan berdiri. Iblis gemuk terkejut, meski acuh tak acuh, tapi gerakannya untuk mengenyampingkan orang tua tadi adalah salah satu jurus yang dinamakan menggeser bukit yang tidak mudah untuk dikelit. Ini membuat iblis gemuk tambah marah, dan serta-merta pukulkan tangan kirinya ke arah dada orang tua yang kurus kering macam jerangkong itu. Manusia tidak tahu diri, bentak si orang tua mulai marah. Lekas kau pergi dari sini, aku akan pergi, tapi sesudahnya menghadiahkan satu pukulan padamu dan mendapatkan lukisan itu. Si orang tua menggerendeng, lalu papasi jotosan lawan dengan lambaikan tangan kanannya ke muka. Iblis gemuk menjadi kaget sewaktu merasakan bagaimana sambaran angin yang keluar dari tangan si orang tua membuat bukan saja pukulannya membelok ke samping, tapi sekaligus membuat tubuhnya terhuyung-huyung sampai 4 langkah ke belakang. Orang tua badan tengkorak, cepat terangkan siapa kau sesungguhnya, bentak iblis gemuk. Si orang tua tertawa pendek. Tak perlu kau tahu namaku. Lekas tinggalkan tempat ini sebelum aku betul-betul marah. Manusia jerangkong sialan, terpaksa tulang-tulang di badanmu ku bikin berantakan. Abis berkata begitu, iblis gemuk segera menyerbu ke muka dan kirimkan serangan yang ganas. Dalam tempo yang singkat, maka terjadilah pertempuran yang hebat di tikungan jalan yang sempit itu. Di samping mereka, menunggu jurang batu yang luas dan dalam. Salah saja membuat gerakan atau terpukul oleh lawan atau terpeleset, tak ampun lagi pasti akan jatuh ke dalam jurang. Pertempuran telah berjalan 8 jurus. Wiro geleng-gelengkan kepala. Tadinya si orang tua yang kurus kering itu memiliki gerakan yang demikian sebat dan entengnya. Beberapa kali dia melihat bahwa orang tua ini mempunyai peluang untuk menjatuhkan tangan jahat terhadap lawannya, namun tiada dipergunakan. Nyatalah bahwa orang tua ini berhati demikian polosnya, sehingga menghadapi lawan yang terang-terangan hendak bermaksud buruk kepadanya, dia masih belum mau lepaskan tangan keras. Iblis gemuk, apakah kau masih belum mau angkat kaki dari sini? Kunyuk kurus kering, terima jurus memukul gunung menentang bukit ini, teriak iblis gemuk. Tinju kanannya menderu ke arah batok kepala lawan, sedang kaki kanan serentak dengan itu menendang ke arah dada. Belum lagi pukulan dan tendangan itu sampai, anginnya saja sudah menderu dahsyat. Buukek! Terdengar menyusul suara keluhan tinggi. Tubuh iblis gemuk terbanting ke belakang, punggungnya menghantam gundukan batu di atas mana Wiro Sableng duduk, kemudian melosong jatuh duduk di tanah. Nafasnya megap-megap ketika berdiri. Masih untung dia terbanting ke samping kanan, kalau ke samping kiri pastilah akan terlempar masuk jurang, dan tamat riwayatnya. Masih belum cukup peringatan yang kuberikan padamu, iblis gemuk, tanya si orang tua. Iblis gemuk berkemak-kemik. Mukanya pucat, nyatalah dia telah menderita luka di dalam yang cukup parah akibat pukulan lawan yang tadi menghantam dada kirinya. Bangsat tua, kau tunggu di sini, hari ini juga 2 iblis dari selatan akan menunjukkan jalan ke akhirat padamu. Si orang tua tertawa mengekeh. Kau mau panggil kambratmu, si iblis kurus? Silahkan, silahkan, masa ada tamu yang bakal datang aku hendak pergi tinggalkan tempat ini? Pekerjaanku pun belum selesai. Iblis gemuk meludah ke tanah, lalu berkelebat tinggalkan tempat itu, sedang si orang tua seperti tiada terjadi apa-apa kembali meneruskan pekerjaannya. Di atas batu yang tinggi, Wiro Sableng memutar otaknya berusaha mengingat-ingat siapa adanya orang tua yang berkepandaian tinggi itu. Nenek rambut putih, belum lagi berhasil, mendadak entah dari mana datangnya, tahu-tahu Wiro Sableng melihat di bawahnya telah berdiri seorang nenek-nenek berbadan bungkuk berambut putih yang mukanya buruk sekali. Karena Wiro sama sekali tiada mendengar kedatangan perempuan ini, nyata sekali dia memiliki ilmu kepandaian yang tinggi luar biasa. Setelah memperhatikan sejenak lukisan yang tersandar di atas batu, maka perempuan tua renta ini menegur bertanya. Orang tua, apakah kau melihat 2 orang kawanku lewat di sini? Tidak seperti biasanya, sekali ini begitu ditegur maka orang tua itu hentikan pekerjaannya dan berpaling. Matanya yang sudah dimakan umur itu meneliti dengan seksama, sedang keningnya berkerenyit. Hanya ada seorang yang lewat di sini barusan, jawab si orang tua. Iblis gemuk, apakah dia yang kau maksudkan? Bukan, jawab perempuan tua itu. Dia melirik pada lukisan yang tersandar di batu. Kau yang membuatnya? Betul, bagus sekali. Kuharap pada tanggal 1 bulan di muka, lukisan itu harus kau bawa ke Gunung Sumpang dan menyerahkannya padaku.
Kau dengar? Tentu saja dengar. Tapi menyesal, sobat, lukisan ini tak bisa kuberikan pada siapa-siapa. Aku tak peduli, sentak si perempuan bongkok. Umurmu memang kulihat sudah lanjut. Tapi tentu kau tak ingin buru-buru mampus. Karenanya jangan banyak mulut. Lukisan ini harus kau bawa ke Gunung Sumpang pada tanggal 1 bulan di muka. Tidak mungkin, kau membantah. Orang tua berbadan kurus gelengkan kepala. Jangankan diminta, dibeli pun aku tidak sudi. Kalau begitu kau ingin cepat-cepat mati? Sobat, iblis gemuk meminta lukisan ini. Aku tidak berikan. Adipati Pamekasan berniat membelinya 200 ringgit, aku tidak jual. Sekarang kau juga menghendakinya, tetap saja aku tak bisa memberikan. Kalau begitu kau berikanlah nyawamu, sahut si perempuan tua seraya mundur satu langkah dan siap-siap untuk kirimkan satu pukulan. Tahan dulu, sobat, ujar si orang tua berbadan kurus. Sesungguhnya ada apakah hingga kau begitu menginginkan lukisan itu? Itu kau tak perlu tanya. Aku mau lukisanmu, habis perkara. Ayo, kau mau serahkan apa tidak? Lucu, sungguh lucu. Apa yang lucu? Sentak si perempuan bungkuk bermuka keriput. Lukisan begini rupa banyak orang yang menginginkannya, apa itu bukan lucu? Orang tua, jangan kau banyak cincong. Lekas serahkan lukisan itu kalau tidak nasibmu akan seperti ini. Abis berkata begitu, perempuan tersebut pukulkan tangan kirinya ke arah batu di atas mana Wiro Sableng duduk sembunyi sejak tadi. Biur, sekali pukul saja, maka hancurlah bagian dasar batu besar yang tinggi itu. Bagian atasnya laksana pohon tumbang, rubuh ke bawah dan menggelinding ke dalam jurang dengan suara menggemuruh. Wiro sendiri begitu merasa bagian bawah batu hancur segera melesat dan berpindah ke puncak batu yang lain. Si orang tua tarik nafas panjang-panjang dan geleng-gelengkan kepala. Pukulan yang bagus luar biasa. Pukulan yang hebat, katanya memuji. Kemudian dipandanginya paras perempuan di hadapannya. Sungguh mataku yang telah tua ini tidak bisa mengenali orang. Mulanya aku masih bersangsi, tapi melihat pukulan penghancur baja yang kau lepaskan itu tadi, kini aku yakin bahwa aku betul-betul berhadapan dengan nenek rambut putih yang terkenal itu. Jika si orang tua kenali nama gelarannya, ini tidak mengherankan si perempuan bungkuk berambut putih. Tapi adalah membuat dia diam-diam merasa kaget sewaktu si orang tua mengetahui nama pukulan yang tadi dilepaskannya. Kalau kau sudah tahu tingginya langit luasnya lautan, apakah kau masih banyak cerewet tak mau serahkan lukisan itu? Langit memang tinggi, laut memang luas. Tapi apakah semua itu dapat melebihi tinggi dan luasnya budi manusia yang berhati luhur? Terkejut nenek rambut putih mendengar ucapan itu. Lekas beritahu siapa kau, sentaknya. Si orang tua geleng-gelengkan kepala. Manusia tetap manusia, sekalipun dia punya 1000 nama. Manusia tak perlu agul-agulkan nama terhadap sesama manusia. Karena dia dilahirkan tiada bernama. Cacing kurus, aku tak punya waktu lama. Terpaksa lukisan itu kuambil sekarang juga, kata nenek rambut putih. Abis berkata demikian, laksana kilat dia melompat menyambar lukisan perempuan telanjang yang tersandar di batu. Namun mendadak sontak perempuan tua itu merasakan lengan kanannya nyeri seperti orang kesemutan. Ternyata si orang tua telah melepaskan satu sentilan ujung jari ke arahnya. Jadi kau punya ilmu yang diandalkan? Hah, lengking nenek rambut putih. Tanpa sungkan-sungkan lagi, dia segera menyerang. Maka untuk kesekian kalinya, di jalan menikung yang sempit itu terjadi lagi pertempuran. Kini lebih seru dari pertempuran antara si orang tua dengan iblis gemuk sebelumnya. 10 jurus berlalu sangat cepat. Tubuh kedua orang yang bertempur boleh dikatakan lenyap, berubah menjadi bayang-bayang. Batu-batu kerikil berhamburan, debu jalanan beterbangan. Wiro Sableng memperhatikan dengan mata tak berkedip. Nenek rambut putih gerakannya sangat gesit. Setiap pukulan atau tendangan yang dilancarkannya hebat luar biasa serta mendatangkan angin yang bersiuran. Tapi lawannya juga tak kalah hebat, malah sesudah lewat 10 jurus nenek rambut putih berhasil didesaknya ke tepi jurang. Perempuan tua, jika kau tak mau tinggalkan tempat ini secara baik-baik, pasti riwayatmu akan tamat di dasar jurang sana. Nenek rambut putih kertakan rahang-rahangnya. Dia melompat ke sebuah batu datar dan dari sini lancarkan satu tendangan ganas. Lawannya berkelit gesit ke samping. Akibatnya, tendangan itu melanda sebuah batu di hadapan nenek rambut putih. Batu itu hancur berkeping-keping. Si orang tua badan jerangkong terkejut melihat hal ini. Rupa-rupanya lawan benar-benar inginkan jiwanya. Maka segera dirubah permainan silatnya. Dalam sekejap saja tubuhnya lenyap dan membuat nenek rambut putih kebingungan sendiri.
Brett, si nenek tersurut mundur. Pakaiannya di pinggang robek besar dan kulit badannya terasa dingin, sedang di hadapannya manusia yang menjadi lawannya tertawa-tawa dan menegur. Kita tak ada permusuhan, sebaiknya lekas tinggalkan tempat ini. Tenggorokan nenek rambut putih kelihatan turun naik. Kegemasan nyata sekali terlihat pada parasnya yang tua keriputan. Dia menyadari bahwa manusia itu bukan tandingannya. Meski demikian, untuk menutupi rasa malunya, nenek rambut putih berkata, "Sayang, aku tengah mencari 2 orang sahabatku. Kalau tidak, sampai 1000 jurus pun aku akan ladeni kau." Si orang tua ganda tertawa. "Permusuhan tanpa alasan bisa dicari," sahutnya. "Berlalulah, tanggal 1 di bulan Muka, lukisan itu harus sudah kau sampaikan ke Gunung Sumpang. Kalau tidak, aku dan kawan-kawan tak akan memberi ampun padamu, orang tua. Aku tidak punya kesalahan apa-apa padamu. Perlu apa minta-minta ampun segala?" menyahuti si orang tua. Tapi nenek rambut putih telah berkelebat dan menghilang dari tempat itu. Baru saja nenek rambut putih lenyap di balik tikungan sebelah kanan, maka dari tikungan sebelah kiri terdengar seruan nyaring. "Orang tua keparat, aku datang untuk menagih jiwamu." 2 iblis dari selatan. Ternyata yang datang bukan lain daripada iblis gemuk yang tadi telah bertempur dengan si orang tua berbadan kurus. Kali ini dia datang bukan sendirian, tapi bersama seorang laki-laki berbadan tinggi yang kurus luar biasa, lebih kurus dari si orang tua sendiri. Keadaan tubuhnya serta tampangnya yang mengerikan persis seperti jerangkong hidup. Seperti iblis gemuk, manusia ini pun menguncir ke atas rambutnya yang gondrong, dan dia bukan lain daripada iblis kurus, kakak kandung dan kakak seperguruan iblis gemuk. Iblis kurus memang memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada iblis gemuk. Karena itulah iblis gemuk telah mencari kakaknya itu di kaki gunung dan membawanya ke tempat si orang tua melanjutkan pertempuran yang telah terjadi sebelumnya. Si orang tua yang tadi sudah hendak mencangkung untuk melanjutkan pekerjaannya, mendengar suara seruan nyaring itu segera berdiri. Kau betul-betul datang menepati janji, iblis gemuk," kata si orang tua sambil melirik pada iblis kurus. Iblis kurus memandang mencemooh. "Adikku, apakah ini manusianya yang telah berani turunkan tangan lancang terhadapmu?" "Betul, memang dia bangsatnya," sahut iblis gemuk. Iblis kurus memperhatikan lukisan di belakang si orang tua. Lukisan itu memang bagus sekali serta merangsang. Tidak salah kalau adiknya demikian tertarik dan menginginkannya. Manusia kurus cacingan macam ini saja kau tidak sanggup menghadapi. Betul-betul membuat nama besarku menjadi luntur. Si orang tua tertawa dingin. "Tampang dan tubuhmu jauh lebih buruk dari aku, iblis kurus. Karenanya tak perlu mencela orang lain. Kakakku, kurasa tak perlu kita bicara panjang lebar dengan bangsa tua ini. Mari kita musnahkan dia," ujar iblis gemuk. Si orang tua tertawa mengekeh. "Nyalimu melembung besar kembali, iblis gemuk. Tentu kau mengandalkan kakakmu ini, bukan? Orang tua keparat, ajal sudah di depan mata masih bisa bicara sombong." Si orang tua berpaling pada iblis kurus lalu berkata, "Sobat, nama besar kalian berdua sudah lama ku dengar. Antara kita tak ada permusuhan. Sesudah kau berani berlaku lancang terhadap adikku, apakah itu bukan berarti permusuhan?" potong iblis kurus. "Itu salah adikmu sendiri," sahut orang tua itu dengan nada sabar. "Dia inginkan lukisanku. Aku menolak. Dia memaksa, malah lakukan kekerasan. Salahkah kalau aku memberi sedikit pelajaran padanya? Tapi tidak seorang pun yang boleh turun tangan seenaknya terhadap 2 iblis dari selatan," tukas iblis gemuk. Si orang tua tertawa mengejek. "Sifat manusia memang banyak yang aneh," katanya. "Ingin menggebuk orang lain, tapi digebuk tidak mau." Iblis kurus rangkapkan tangan di muka dada. "Orang tua, sebaiknya kau serahkan saja lukisan itu pada adikku. Niscaya kami 2 iblis dari selatan tidak akan bikin urusan menjadi panjang."